Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Regina dari kelas 4604. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi atau bahasa lainnya interpersonal communication. Oke, daripada lama-lama, kita langsung aja. Menurut Rogers, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Penjelasan lainnya, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh komunikator. Efek yang ditimbulkan oleh komunikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, efek kognitif, yaitu bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dipersepsi oleh komunikan atau yang berkaitan dengan pikiran dan nalar. Yang kedua, efek afektif, yaitu bila ada perubahan pada apa yang dirasakan atau berhubungan dengan perasaan. Yang ketiga, efek konatif, yaitu perilaku yang nyata yang meliputi pola tindakan kegiatan kebiasaan. Selanjutnya, tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, to learn and help, belajar dan menolong. Yang kedua, to influence, itu mempengaruhi. Yang ketiga itu to relate, berhubungan. Yang keempat itu to play, bermain. Nah, poin selanjutnya itu klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim. Apa sih itu interaksi intim? Interaksi intim termasuk pada komunikasi di antara anggota keluarga, teman, serta orang-orang yang telah memiliki ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, percakapan sosial. Percakapan sosial itu sebuah interaksi untuk dapat menyenangkan seseorang dengan sederhana. Yang ketiga ada wawancara. Salah satu cara berkomunikasi di mana dua orang terlibat pada percakapan yang berbentuk tanggung jawab. Yang terakhir, interogasi. Interaksi antara dua orang yang ada dalam kontrol bisa meminta bahkan juga bisa untuk menuntut sebuah informasi dari yang lain. Nah, selanjutnya, ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif. Yang pertama, ada keterbukaan, selanjutnya ada empati, terus ada dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Oke, kita jelasin dulu yang pertama keterbukaan. Gimana sih kita caranya harus terbuka? Kualitas dalam keterbukaan ini akan mengacu pada paling tidak setidaknya 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, kita harus bisa membuka diri. Yang kedua, reaksi yang jujur dan spontan. Yang ketiga, kepemilikan perasaan. Selanjutnya ada empati. Berempati dapat ditunjukkan dengan verbal dan non-verbal. Cara berempati dapat ditunjukkan dengan cara kita harus berpikir empati, menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksud, terus merasakan empati, menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang kita rasakan. Selanjutnya ada dukungan. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka, bukan mutlak. Selanjutnya, sikap positif. Mengkomunikasikan sikap positif pada komunikasi interpersonal dengan 2 cara, yaitu dengan menyatakan sikap positif kita secara positif bisa mendorong orang menjadi teman berinteraksi. Sikap positif dan mengacu sedikitnya 2 aspek dari sebuah komunikasi interpersonal. Yang kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi ini pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Nah, selanjutnya kesetaraan. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi, yang pertama itu hindari kata seharusnya atau harus. Terus yang kedua, mintalah, jangan menuntut. Yang ketiga, hindari menyela pembicaraan. Yang keempat, akui dan respon perkataan orang lain.
Selanjutnya, proses komunikasi interpersonal. Step pertama, kita mengirimkan, ada pengirim dan penerima. Yang kedua itu ada pesan. Yang ketiga ada umpan balik. Yang keempat ada kalimat pembuka. Yang kelima channel atau media. Yang keenam hambatan. Selanjutnya daya tarik antar pribadi. Yang pertama itu ada kesamaan. Kedua kedekatan atau proximitas. Yang ketiga ada dukungan atau reinforcement. Yang keempat ada daya tarik fisik dan kepribadian. Yang keempat status sosioekonomis dan pendidikan. Yang kelima ada saling melengkapi. Oke, selanjutnya. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Mengapa? Alasannya dapat diberikan sebagai komunikasi antar pribadi umumnya berlangsung secara tatap muka atau face to face. Oleh karena itu, keampuhan dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan itulah maka bentuk komunikasi antar pribadi acap kali dipergunakan untuk melancarkan komunikasi persuasif, yakni suatu teknik komunikasi secara psikologis manusiawi yang bersifat halus, luwes berupa ajakan, bujukan, dan rayuan. Nah, sekian penjelasan materi komunikasi antar pribadi dari saya. Maaf bila ada kata-kata dan penjelasan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.